Halo teman-teman, jumpa lagi di channel kesayangan kita semua, Saku Kita. Oke, sebelum dimulai, aku mau disclaimer dulu nih. Jadi, konten ini dibuat semata-mata untuk edukasi, bukan rekomendasi keuangan atau ajakan berinvestasi. Semua keputusan finansial harus disesuaikan dengan kondisi dan pertimbangan pribadi masing-masing. Coba ingat-ingat, sejak kecil kita selalu diajarin satu hal penting, nabung itu baik. Kata orang tua kita, kalau punya uang, jangan langsung dihabisin. Disimpan sebagian, biar bisa dipakai nanti, biar masa depan cerah. Zaman dulu, anak-anak diajarkan nabung di ayam. Bukan, maksudnya celengan ayam. Kalau udah banyak, bisa buat beli seragam sekolah atau tas dan sepatu baru kalau kenaikan kelas. Nostalgia banget kan? Ya, tapi itu kalau duit di celengan kita selamat, gak dimakan rayap. Tapi zaman berubah. Sekarang ada yang bilang, jangan cuma nabung di bank, nabung juga dong di saham. Hah? Nabung saham? Emang bisa? Lah iya, secara teknis banyak orang sekarang nyebut beli saham, terutama saham bank, sebagai bentuk nabung jangka panjang. Kurang lebih kayak nabung di BCA, tapi bukan buka rekening tabungan, melainkan beli saham BPJA. Dan lucunya lagi, orang-orang pakai istilah yang sama, nabung. Tapi cara kerjanya beda, risikonya beda, dan hasilnya apalagi bisa beda banget. Yang satu aman, tapi makin hari makin kecil nilainya. Yang satu lagi bisa tumbuh, tapi juga bisa jeblok kalau salah langkah. Nah, di video ini, kita bukan mau kasih kamu saran keuangan. Kita nggak bakal bilang mana yang paling untung atau paling aman. Tapi kita bakal bantu kamu pahami, apa sih bedanya nabung di bank dan nabung saham bank? Apa kelebihan, kekurangannya, dan risikonya? Dan kenapa kita harus lebih sadar sebelum asal nabung? Karena kalau kamu tahu cara kerja uangmu, kamu bisa lebih bijak memperlakukan uangmu. Yuk kita mulai. Kalau ngomongin soal nabung, kebanyakan orang pasti mikirnya langsung, ya ke bank lah. Dan itu wajar, karena nabung di bank emang paling aman, paling umum. Uangnya bisa diambil kapan aja. Butuh duit tengah malam, tinggal ke ATM. Mau belanja online, tinggal transfer dari mobile banking. Lupa bawa cash saat jajan seblak. Tenang, ada kris. Nggak ribet. Apalagi kalau rekeningnya udah lama dibuka. Rasanya kayak punya tempat penyimpanan yang setia nemenin dari muda sampai tua. Ditambah lagi ada jaminan dari LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, sampai 2 miliar per orang per bank. Jadi, selama kamu nggak nyimpen duit miliaran di satu bank aja, atau kamu nggak nyimpen duit dari hasil kerjaan yang aneh-aneh, ya relatif aman lah. Tapi pertanyaannya, aman dari siapa? Atau aman dari apa? Coba kamu perhatiin, bunga tabungan di bank itu kecil banget. Kurang lebih di kisaran 0,1 sampai 0,5% per tahun. Sementara inflasi kita bisa 2 sampai 4% per tahun. Jadi kalau dipikir-pikir, bener banget kalau nabung di bank, uangmu aman secara fisik. Tapi pelan-pelan nilai belinya tergerus. Udah gitu, masih dipotong juga sama biaya admin bulanan. Ya, meskipun ada beberapa bank yang bebas biaya admin bulanan sih. Misal nih ya, kamu nabung 1 juta. Setahun kemudian, jumlahnya mungkin tetap 1 juta. Atau lebih sedikit karena kamu dapat bunga. Tapi nilainya kok kayak berkurang? Bukan karena uangmu hilang. Tapi karena harga jadi naik. Dan bunga tabungan nggak bisa ngejar kenaikan harga-harga itu. Makanya banyak yang bilang, tabungan bank itu tempat menyimpan uang, bukan menumbuhkan uang. Tapi, bukan berarti nabung di bank itu nggak berguna ya. Nabung di bank tetap penting banget.
buat dana darurat, dana operasional harian, dan kebutuhan mendadak. Yang penting kamu sadar, nabung di bank itu bukan buat cari cuan, tapi buat stabilitas, likuiditas, dan biaya hidup sehari-hari. Kalau pengen uangmu tumbuh, ya mungkin kamu harus cari tempat lain. Nah, tempat lain itu salah satunya saham bank. Tapi sebelum kita loncat ke sana, kamu siap nggak kalau uangmu ikut naik turun? Yuk lanjut ke sesi berikutnya. Nah, kalau tadi kita ngomongin nabung di bank, sekarang kita bahas versi satunya lagi, nabung saham bank. Loh kok nabung sih? Ya, karena banyak orang sekarang bilang beli saham, terutama saham bank itu kayak nabung versi modern. Bedanya, kalau nabung di tabungan, kamu terima bunga kecil tiap bulan. Kalau nabung di saham bank, kamu bisa dapat dua hal. Yang pertama, capital gain, harga saham naik. Dan yang kedua, dividen, pembagian keuntungan dari perusahaan tiap tahun. Contohnya, saham-saham kayak BBCA, BBRI, BMRI, atau BBNI, mereka rutin bagi dividen dan punya rekam jejak bisnis perbankan yang panjang dan sangat berpengalaman. Tapi ingat ya, di balik potensi cuan nabung saham bank selalu ada risiko. Harga saham itu naik turun, kadang pelan, kadang tajam banget. Kalau kamu beli di harga tinggi terus turun, ya rugilah. Makanya penting untuk tahu apa yang kamu beli. Lihat dulu kinerja keuangan banknya. Ini beberapa yang bisa kamu cek. Yang pertama, ROE dan ROA. Kalau kamu lihat bank dengan ROE dan ROA tinggi, itu tandanya banknya efisien banget. ROE alias Return on Equity mengukur seberapa besar keuntungan dibanding modal. Kemudian ROA alias Return on Asset nunjukin seberapa optimal bank menghasilkan laba dari asetnya. Idealnya, ROE di atas 12% dan ROA di atas 1,5%. Itu sudah termasuk bagus. Yang kedua, NPL. Nah, kalau NPL alias non-performing loan-nya tinggi, hati-hati. Itu artinya banyak nasabah yang gagal bayar hutang. Semakin rendah, semakin sehat banknya. Idealnya di bawah 2%. Kalau lebih dari itu, mulai tanda bahaya. Yang ketiga, CAR atau Capital Adequacy Ratio. Ini kayak pelindung buat bank. Semakin tinggi, semakin kuat bank menahan guncangan ekonomi. Nilai idealnya di atas 14%. Itu udah dianggap sangat kuat. Yang keempat, BOPO alias biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil nilainya, semakin efisien banknya. Idealnya di bawah 80%. Kalau udah tembus 90%, itu tandanya operasional banknya boros. Yang kelima, net interest margin. Nunjukin berapa besar margin keuntungan dari selisih bunga pinjaman dan simpanan. Idealnya di atas 4%. Artinya, bank bisa jual mahal kreditnya dan itu bagus. Yang keempat, LDR alias Loan to Deposit Ratio. Kalau terlalu tinggi, bank bisa kehabisan likuiditas. Kalau terlalu rendah, berarti uangnya cuma nganggur. Idealnya di antara 80-90%. Yang ketujuh, CASA. CASA itu Current Account and Saving Account. Semakin tinggi rasio CASA, artinya bank punya lebih banyak dana murah. Idealnya di atas 60% untuk bank besar. Buat bank kecil, 40% sampai 50% juga udah bagus. Dan yang paling penting, pilihlah bank dengan tata kelola yang sehat. Ingat ya, beli saham bukan sekedar ikut-ikutan, tapi karena kamu ngerti dan siap mental. Jadi, nabung saham bank itu bisa berbuah. Ibaratnya asal kamu tahu bibitnya bagus, tanahnya cocok, dan pupuknya cukup. Lanjut ke sesi berikutnya. Karena sekarang pertanyaannya, mana yang sebenarnya lebih cocok buat kamu? Oke, setelah ngebahas dua-duanya, pertanyaannya sekarang, jadi lebih bagus nabung di bank atau
atau nabung saham bank? Jawabannya, nggak ada yang lebih baik secara mutlak. Yang ada itu lebih cocok untuk siapa dan untuk apa. Kalau kamu butuh uang yang bisa diambil kapan aja, buat dana darurat, bayar kos, atau jaga-jaga kepepet butuh duit, ya jelas nabung di bank lebih cocok. Liquid, aman, dan gak bikin deg-degan. Tapi kalau kamu udah punya simpanan darurat dan pengen cari alternatif buat ngembangin uang dalam jangka panjang, bisa siap hadapi fluktuasi dan paham risiko naik turun harga, baru deh nabung saham bank jadi opsi menarik. Dan ya, bukan berarti kamu harus pilih salah satu. Keduanya bisa kok jalan bareng. Misalnya, tabungan bank buat kebutuhan harian dan darurat, saham bank buat target jangka panjang kayak beli rumah atau dana pensiun. Intinya, kamu jangan asal ikut-ikutan. Kamu harus tahu tujuanmu, ngerti risikonya, dan sesuaikan sama kondisi keuanganmu. Karena yang bikin nabung jadi bermakna itu bukan cuma soal tempatnya, tapi soal kamu ngerti kenapa dan buat apa kamu nabung. Nabung di bank atau nabung saham bank, itu bukan soal mana yang lebih keren atau mana yang pasti untung. Karena pada akhirnya, semua pilihan keuangan itu punya dua sisi. Yang satu lebih tenang, tapi pertumbuhannya pelan. Yang satu lagi bisa lebih tinggi hasilnya, tapi jantungnya juga harus lebih kuat. Yang paling penting tuh bukan kamu nabung di mana, tapi kamu tahu kenapa kamu harus nabung. Dan siap nggak dengan segala kemungkinan di depannya. Kalau kamu milih karena ikut-ikutan, karena FOMO, atau karena pengen cepat kaya, ya ujung-ujungnya malah kecewa sendiri. Tapi kalau kamu paham risikonya, ngerti tujuannya, dan tahu batas kemampuanmu, ya kamu lagi bangun sistem keuangan yang sehat. Bukan buat gaya-gayaan, tapi buat masa depan yang lebih tenang. Jadi, jangan buru-buru mutusin, tapi buru-burulah belajar. Biar kamu nggak cuma jadi penonton atas keputusan orang lain, tapi bisa ambil keputusan buat dirimu sendiri, dengan kepala dingin dan tujuan yang jelas. Kalau kamu punya uang segudang, kamu bakal nabung di mana? Yuk, tulis di kolom komentar. Dan seperti biasa, simpan ilmunya di saku, sebarkan manfaatnya kemana-mana. Sampai jumpa di obrolan saku kita berikutnya.